Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu teman-teman akan mendapatkan penjelasan alasan hijrah ke Madinah. Kenapa ya Nabi Muhammad itu awalnya tinggal di Mekah, namun ternyata hijrah ke Madinah. Yang kedua, kita akan menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita akan menyebutkan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita mulai pembelajaran kita pada video kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu hijrah? Hijrah adalah pindah tempat untuk menyelamatkan agama dan menjalankan perintah Allah. Dalam sejarah Islam, hijrah berarti perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah? Sebab-sebabnya diantaranya, kaum Quraisy makin keras mengganggu dakwah Nabi. Lalu ada rencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Madinah yang dulunya dikenal sebagai Yasrib menawarkan perlindungan kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Allah akhirnya memerintahkan hijrah untuk menyebarkan Islam, sehingga Islam bisa lebih luas dan tersebar selain di Mekah juga di Madinah, dan juga bisa melindungi Rasulullah dan para sahabatnya juga dakwah dari Islam. Awal perjalanannya, kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rencana ini. Maka pada saat itu Rasulullah memiliki rencana bersama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diminta untuk tidur di atas ranjang kasur Rasulullah, lalu memakaikan selimut hadramaut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Di luar rumah Rasulullah sudah banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa diketahui sedikit pun oleh kaum Quraisy. Pada saat itu, bahkan Rasulullah sempat menaburkan pasir di atas kepala orang-orang Quraisy yang sedang mengintip di luar. Dan mereka tidak ada satupun yang melihat Rasulullah pada saat itu keluar dari rumahnya. Mereka masih mengira orang yang tidur di atas ranjang Rasulullah itu adalah Rasulullah. Maka mereka saking kagetnya pada saat menjelang subuh, pada saat mereka tahu ternyata yang di balik selimut itu ternyata bukan Rasulullah. Ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah terhindar dari rencana pembunuhan itu. Lalu Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nabi mengajak sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut dalam perjalanannya. Mereka keluar dari Mekah secara diam-diam di malam hari. Untuk menghindari kejaran musuh, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Perjalanan menuju Gua Sur ini adalah perjalanan yang begitu melelahkan karena melalui jalan yang tidak biasa dilewati oleh kabilah-kabilah yang lain. Penuh dengan bebatuan, penuh dengan semak belukar. Hal ini dilakukan agar Rasulullah terhindar dari rencana jahat orang-orang kafir. Pada saat mereka sudah masuk ke dalam Gua Sur, orang-orang kafir ada yang merasa melihat Rasulullah pada saat itu sehingga mereka ikut kepada daerah-daerah yang pernah dilewati oleh Rasulullah pada saat menuju ke Gua Sur. Allah melindungi mereka
Seekor laba-laba membuat sarang di mulut gua dan burung merpati bersarang di depan gua. Di dalam gua itu Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Lalu tibalah pasukan orang-orang kafir di depan gua Sur. Pada saat itu orang-orang kafir mencari-cari di mana keberadaan Rasulullah. Ada orang kafir yang akan masuk ke dalam gua Sur untuk memeriksa. Namun, dia melihat ada burung merpati yang membuat sarang dan juga ada laba-laba yang membuat sarang di depan pintu masuk guanya. Maka pasukan yang lain berkata, tidak mungkin Rasulullah itu bisa masuk ke gua Sur ini. Kenapa? Karena kalaupun masuk, pasti sarang laba-labanya rusak dan tidak akan ada burung merpati yang membuat sarang di sana. Maka pada saat itu Allah memberikan pertolongan kepada mereka, kepada Rasulullah dan pada Abu Bakar, sehingga pasukan yang sudah berada di depan gua Sur itu tidak jadi masuk ke dalamnya. Orang-orang Quraisy mengira gua itu kosong dan mereka tidak masuk. Setelah aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Mereka melewati jalan yang jarang dilewati oleh orang lain untuk menghindari musuh. Mereka ditemani oleh Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan yang terpercaya. Waktu itu mereka menunggangi 2 ekor unta. Perjalanan ini melelahkan dan memakan waktu selama lebih dari seminggu. Sesampainya di Madinah, kaum Ansor menyambut Nabi dengan penuh kegembiraan. Mereka menyanyikan lagu terkenal, yaitu adalah lagu Tola'al Badru Alaina. Nabi Muhammad SAW mulai membangun masyarakat Islam yang damai di Madinah. Karena Madinah menjadi daerah yang sangat sekali terbuka untuk dakwah Islam. Bahkan tidak ada satu pintu pun yang tidak mengenal Islam. Dan di Madinah mayoritas penduduknya sudah beragama Islam. Walaupun masih ada beberapa penduduk yang beragama selain Islam. Apa hikmahnya dari perjalanan hijrah Nabi ini? Yang pertama, pentingnya berjuang membela kebenaran. Walaupun untuk membela kebenaran ini butuh banyak pengorbanan, butuh banyak usaha, boleh jadi banyak yang tidak suka, tetapi jika ini perintah dari Allah, maka teman-teman kita harus tetap berjuang untuk membela kebenaran. Hikmah yang kedua, kita harus sabar menghadapi ujian hidup. Jangan sampai kita terburu-buru atau gampang menyerah. Teman-teman harus sabar ya. Yang ketiga, semangat persaudaraan dan kerjasama. Dengan semangat persaudaraan, dengan kerjasama, maka kita akan dengan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hijrah itu bukan hanya pindah tempat, tapi juga memperbaiki diri. Yang tadinya mungkin bolong-bolong sholatnya, yang tadinya mungkin tidak taat sama Allah, yang tadinya mungkin membuka auratnya, maka ini adalah waktunya hijrah. Bukan hanya pindah tempat, juga memperbaiki diri. Tadinya sholatnya bolong-bolong, berarti sekarang harus rajin sholat. Tadinya buka aurat, kalau sekarang berarti harus menutup aurat. Tadinya suka berbohong, kalau sekarang harus bersikap jujur. Nah, dengan seperti itu kita sudah mendalami dan sudah memahami makna dari hijrah. Semoga teman-teman semua dijadikan anak-anak yang solih dan juga solihah, tetap istiqomah, sabar, dan terus memperbaiki diri dalam hidup. Kita pun bisa hijrah menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.